Halo sahabat edukasi, bagaimana? Kapan terakhir kali kalian main layang-layang? Atau membuat layang-layang sendiri gitu? Ternyata kita kalau membuat layang-layang itu seperti lagunya dulu kan, apa? Ambil bulu sebatang, ku timbang dengan benar dan segala macam. Nah itu ternyata ada konsep-konsep matematika yang diterapkan di situ, karena titik pertemuan di garis yang di tengah, kemudian benang yang kita ambil dari sisi luarnya, bambu yang kita jadikan layang-layang itu, semuanya itu ternyata membentuk segitiga, yang mana siku-siku dan benang-benangnya itu membentuk sisi miring dari segitiga, yang di situ mencerminkan tentang rumus Pitagoras. Nah, apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku. Jadi bunyi teorema Pitagoras itu adalah pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya, atau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, seperti terlihat pada gambar, sisi miringnya itu C, lalu sisi siku-sikunya itu ada A dan B. Maka sesuai dengan rumus Pitagoras didapatkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan yang lain. Jadinya dengan hubungan itu kita bisa lihat bahwa A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Hubungan ini juga kita bisa gunakan untuk mencari sisi B, di mana B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat, atau B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang dengan A kuadrat. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras kita dapat menentukan panjang sebuah sisi pada segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lainnya diketahui, atau kita bisa menentukan panjang sisi yang lain ketika dua panjang sisi yang lainnya diketahui. Oke, kita lanjutkan materi kita ke pembahasan contoh soal. Oke, yang pertama yaitu perhatikan segitiga siku-siku berikut. Ada segitiga ABC. Kemudian pertanyaannya, tentukan panjang CB. Nah, dari gambar ini kita peroleh bahwa yang diketahui adalah panjang AC itu 3, kemudian panjang AB itu 4, kemudian CB itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Kemudian yang ditanya adalah panjang CB. Adapun penyelesaiannya, CB adalah sisi miring, berarti kalau sisi miring adalah sisi terpanjang, maka CB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AB kuadrat. CB sama dengan akar dari AC kuadrat tambah AB kuadrat. AC-nya tadi 3, kemudian AB-nya 4, berarti akar dari 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, yaitu akar 9 tambah 16, akar 25. Jadi CB adalah akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang CB sama dengan 5 cm. Oke, contoh selanjutnya yaitu yang kedua. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, dari gambarnya di situ bentuk segitiganya walaupun tidak seperti pada contoh nomor 1, tetapi kalau segitiganya siku-siku maka berlaku teorema Pitagoras. Adapun yang ditanyakan, tentukan panjang EF. Nah, dari soal diketahui panjang DE 9, kemudian panjang DF sama dengan 15 yang merupakan sisi miring karena berada di depan sudut siku-sikunya. Kemudian ditanya panjang EF. Oke, penyelesaiannya, EF adalah bukan sisi miring. Nah, kalau bukan sisi miring maka operasinya nanti pengurangan. EF kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurang DE kuadrat. DF 15, kemudian DE 9. 15 kuadrat yaitu 225 dikurangi 9 kuadrat yaitu 81. 225 dikurang 81 sama dengan 144. Jadi EF sama dengan akar dari 144 yaitu 12.
Lanjut contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar trapesium. Kemudian pertanyaannya, tentukan panjang CE. Nah, coba diperhatikan dulu, CE di situ adalah tinggi dari trapesium. Kalau kita perhatikan, di situ membentuk segitiga siku-siku, yaitu CEB dengan siku-siku di sudut E. Nah, diketahuinya panjang AB-nya itu 13, kemudian panjang DC sama dengan panjang AE, berarti 5. Kemudian berarti kalau ditanya panjang EB, berarti 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kemudian panjang BC itu sama dengan 10, karena itu merupakan sisi miring. Kemudian ditanya sisi EC. Penyelesaiannya, EF adalah bukan sisi miring, maka operasinya adalah pengurangan. CE kuadrat sama dengan CB kuadrat dikurangi EB kuadrat. CB kuadrat yaitu 10 kuadrat dikurangi EB kuadrat yaitu 8 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100 dikurang 8 kuadrat sama dengan 64. 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi CE sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Kemudian perhatikan contoh yang keempat. Ini adalah gambar jajar genjang. Di situ nanti akan ditanyakan sisi jajar genjang. Di mana kalau kita perbaiki sedemikian rupa, itu akan membentuk sudut siku-siku. Kemudian diketahui panjang BE 5, kemudian panjang BC 13 cm yang merupakan sisi miringnya. Kemudian ditanya CE atau EC ya. Penyelesaiannya, EC ini bukan sisi miring karena sisi miringnya adalah BC. Maka operasinya pengurangan. Sisi miringnya yaitu yang ditanya yaitu CE kuadrat sama dengan BC dikurangi BE kuadrat sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. BC kuadrat berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Jadi panjang garis CE itu akar dari 144 yaitu 12. Selanjutnya yaitu contoh yang kelima. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar layang-layang. Kemudian pertanyaannya, tentukan panjang CD. Ya, dari gambar layang-layang tersebut diketahui panjang BC DE 6, kemudian BE 15. Kemudian yang ditanya adalah panjang CD. Penyelesaiannya, untuk mencari panjang CD, kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang CE. Maka dicari dulu panjang CE dengan menggunakan segitiga BCE ya. Karena CE itu bukan sisi miring, maka operasinya menjadi pengurangan. CE kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. CE sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BE kuadrat. CE sama dengan akar dari 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2. 17 pangkat 2 289 dikurangi 15 pangkat 2 yaitu 225. 289 dikurangi 225 sama dengan 64. Jadi panjang CE yaitu akar dari 64 sama dengan 8. Nah, setelah dapat panjang CE, kita tentukan panjang CD. CD kuadrat sama dengan, karena CD adalah sisi miring, maka operasinya penjumlahan. CD kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah BE kuadrat. CD sama dengan akar dari CE kuadrat tambah DE kuadrat. CD sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. CD sama dengan 64 tambah 36. CD sama dengan akar 100. Jadi CD sama dengan 10. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.